Shalom Jemaat Sola Fide yang terkasih. Jumpa lagi dalam program We Are Sola Fide, edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa tanggal 1 April dengan subjudul Alkitab sebagai Sejarah. Seperti kita ketahui, bahasa Yunani sejarah adalah historia, yang artinya meneliti, sebuah pengetahuan yang diperoleh dari penelitian. Seperti yang sudah saya sampaikan Sabtu sore yang lalu, salah satu keunikan Alkitab adalah Alkitab menceritakan sejarah perjalanan umat manusia saat diciptakan, saat jatuh ke dalam dosa, pergumulan hidup menghadapi dosa, janji kedatangan Yesus sebagai juru selamat, kebangkitannya, dan juga janji untuk hidup yang kekal. Dan yang lebih istimewa lagi, Alkitab bukan hanya menceritakan sejarah, tetapi juga menceritakan penggenapan dari sejarah itu sendiri. Sejarah yang paling penting yang ada dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini adalah sejarah saat Yesus datang ke dunia ini. Dia mati menebus kita, dia dikubur, dan bangkit. Keempat Injil, dalam hal ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes, begitu juga dengan buku Kisah Para Rasul, dan juga tulisan-tulisan Rasul Paulus, menguatkan sejarah tentang bangkitnya Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Dikatakan di sini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dia yang dimaksud di sini tentunya Tuhan Yesus. Dan dengan banyak tanda dia membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kisah Para Rasul pasal 1 mengatakan Yesus setelah dia bangkit, sebelum dia naik ke surga, dia masih bersama murid-muridnya. Dia masih bersama orang banyak selama 40 hari. Ayat ini dikatakan dia berbicara kepada mereka. Siapa mereka itu? Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 15 ayat 5 dan 7 dikatakan bahwa dia yang di sini dimaksud tentunya Yesus, menampakkan diri kepada Kefas. Kefas adalah nama lain dari Petrus, dan kemudian kepada 12 muridnya. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, maksudnya masih hidup saat ayat ini ditulis, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya dia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Jadi kita bisa lihat di sini, 40 hari setelah kebangkitannya, sebelum dia naik ke surga, banyak orang pada saat itu menjadi saksi sejarah bahwa Yesus telah bangkit. Petrus dan kawan-kawan, juga ada 500 orang yang lainnya. Begitu juga kalau kita tahu cerita 2 murid saat berjalan ke Emmaus, ibunya Yesus, Maria, belum juga lagi Maria Magdalena, Yakobus yang disebut tadi. Mereka semua adalah saksi-saksi sejarah bahwa Yesus telah bangkit. Maka dari itu dalam Lukas 24 ayat 34 mencatat, kata mereka, orang banyak ini, kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, kata sesungguhnya dipakai kata ontos. Ontos artinya kebenaran yang sebenar-benarnya. Memang benar-benar terjadi, dan mereka menjadi saksi-saksi sejarah. Pertanyaan buat kita di hari ini adalah, mengapa fakta sejarah kebangkitan Yesus menjadi penting untuk kita dewasa ini? Saya akan baca 2 ayat. Yang pertama di dalam 1 Korintus 15 ayat 22. 1 Korintus 15 ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam,
demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Lalu di ayat 52 masih pasal yang sama. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Bagaimana kita bisa yakin dua ayat ini? Bahwa kita akan mati bersekutu dengan Tuhan Yesus, bangkit, memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana kita bisa meyakini ayat-ayat ini? Tentunya kita bisa yakin karena fakta sejarah tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Kita berharap saat Yesus datang kedua kali, kita semua masih hidup. Tetapi jika itu tidak diizinkan, kita mempunyai harapan bahwa suatu kelak nanti kita meninggal di dalam Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Dia datang kedua kali, kita mendapat bagian kebangkitan pertama, yaitu kebangkitan bagi orang-orang benar, untuk memperoleh janji hidup selamanya bersama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku sekalian, tetap menjaga kesehatan, tekun dalam berdoa, rajin belajar firman Tuhan, dan setia dalam kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing. Kenapa? Because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.